Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Innova dengan NIM 24044 11105. Saya dari kelas 3C, Program Studi Informatika. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dosen pengampu Alim Surya Surahman, Eskom Mkom. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai komponen utama dalam jaringan komputer. Nah, langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Tahukah kamu apa jaringan komputer itu? Jaringan komputer itu ialah sekelompok komputer yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya, bertukar data, dan berkomunikasi. Dapat berbentuk sederhana seperti dua buah komputer hingga luas bahkan ribuan komputer. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan berdasarkan jangkauannya. Terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah Local Area Network yang berskala kecil yang mencakup kantor atau sekolah. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau biasa kita singkat menjadi MAN. Nah, skala yang besar atau luas mencakup satu kota. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, yang berskala luas, antar geografis, bahkan antar negara. Contohnya seperti internet. Selanjutnya, komponen jaringan komputer. Nah, komponen jaringan komputer ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada perangkat keras, dan yang kedua ada perangkat lunak yang biasa disebut dengan software. Namun, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai 7 komponen penting yang ada pada perangkat keras. Yang pertama itu ada komputer atau node sebagai sumber dan tujuan dalam proses pertukaran data. Contoh penerapannya, server menyimpan data di perusahaan. Selanjutnya ada NIC atau Network Interface Card, adalah kartu jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Yang ketiga adalah hub dan switch. Kedua perangkat ini digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan atau beberapa perangkat dalam satu jaringan local LAN. Hub sendiri mendistribusikan data ke semua perangkat dalam jaringan tanpa memperhatikan tujuannya. Sedangkan lebih cerdas karena dapat mengenali alamat MIC setiap perangkat dan hanya mengirim data ke perangkat yang dituju. Yang keempat ada router. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Contohnya menghubungkan jaringan lokal LAN dengan jaringan global internet. Selanjutnya ada modem, yaitu berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog, begitupun sebaliknya, agar dapat dikirim melalui jaringan publik seperti kabel telepon dan fiber optik. Selanjutnya, yang keenam ada kabel dan media transmisi. Media transmisi digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Ada beberapa jenis kabel yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada kabel UTP yang umum digunakan. Yang kedua ada kabel koaksial, digunakan pada jaringan lama atau CCTV. Yang terakhir ada access point. Nah, berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kabel wide dan perangkat nirkabel. Sering digunakan di sekolah, kampus, kafe, dan di perkantoran untuk menyediakan akses WiFi. Nah, masuk pada komponen yang kedua, yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak juga memiliki beberapa komponen utama di dalamnya. Yang pertama itu ada sistem operasi jaringan yang berfungsi untuk mengatur komunikasi perangkat dalam jaringan. Contoh aplikasinya itu seperti Windows Server. Yang kedua ada protokol jaringan. Yang ketiga
Ada aplikasi jaringan yang yaitu berfungsi untuk mengakses layanan jaringan seperti web browser dan contoh gambar selanjutnya. Nah, yang keempat itu ada media transmisi, digunakan untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain yang menggunakan media kabel seperti kabel UTP dan media nirkabel wireless seperti Wi-Fi. Yang kelima ada sumber daya manusia atau user, yang artinya orang yang mengoperasikan, mengelola, dan memelihara jaringan agar berfungsi dengan baik. User juga bertanggung jawab atas keamanan dan konfigurasi jaringan. Selanjutnya, fungsi dan peranan komponen. Router dan switch mengatur lalu lintas data, NIC dan kabel menyediakan jalur konektivitas, server menyimpan dan melayani permintaan data, protokol menjamin komunikasi berjalan teratur dan aman. Selanjutnya, keamanan jaringan. Keamanan jaringan komponennya seperti firewall, enkripsi data, VPN, yang berguna untuk mencegah penyusupan dan kebocoran data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.